Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar terlebih dahulu. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kita mulai di media pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku semuanya, kelas 11. Siapa yang mengampu pembelajaran PAI kali ini? Kita lihat dulu. Nama Ahmad Mudofar, tanggal lahir Jepara 16 Maret 1988. Alamat saya di Pecangaan Kulon, RT 17, tepatnya di Barat Pasar Pecangaan. Bagi yang pernah ke Pasar Pecangaan pasti tahu. Di situ ada pemukiman warga. Nah, rumah saya dekat situ. Nomor HP 085799940499 yang sudah ada di WA grup kelas masing-masing. Pendidikan yang saya tempuh SD Negeri 1 Pecangaan Kulon, lulus tahun 2000, SMP Negeri 1 Pecangaan lulus 2003, MA Pondok Pesantren Pabilan Mungkit Magelang, ini di Magelang sana, lulus tahun 2007, dan terakhir melanjutkan sekolah di Stain Kudus, lulus 2014, kemudian langsung masuk di SMKN 1 Batalit untuk mengajar PAI. Demikian perkenalan diri saya. Bagi yang belum pernah berjumpa di kelas, kalau untuk kelas 11 TB1 dan 11 TB2 sudah pernah berjumpa saya, otomatis sudah pernah tahu apa yang pernah saya ajarkan. Langsung aja masuk ke kelas 11 semester 1 bab 1. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit-sedikit, kita tinggalkan dulu yang ada di catatan tersebut, kita langsung masuk bab intinya saja. Semester 1, seperti yang saya kasih tahu kemarin, temanya tentang Al-Quran, menunya adalah Al-Quran. Al-Quran berarti nanti ada apa saja situ. Kita lihat SKKD-nya. Kompetensi dasar. Yang pertama menganalisis ayat. Ya, kalau kita membahas tentang Al-Quran, yang pertama harus menganalisis ayat. Ayat apa saja yang kita analisis? Ada surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Tentang apa saja? Di sini ada tentang taat aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang kedua, setelah menganalisis ayat, siswa mampu membaca ayat-ayat tadi dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Otomatis nanti ada namanya mengidentifikasi tajwid. Yang nomor 3, mendemonstrasikan hafalan. Jadi nanti anak setelah tahu ayat ini diharapkan bisa hafal. Namun untuk materi saya, kalian hanya menghafalkan satu ayat saja, yaitu surat An-Nisa ayat 59 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara hubungan kompetensi dalam kebaikan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan etos kerja. Keseluruhan ini apa sih keterkaitannya? Kita kembali. Langsung saja untuk surat yang pertama, surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Nah, nanti kita hafalkan ayat ini, diingat-ingat. Surat An-Nisa 59 tentang taat pada aturan. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya. Ini ayat nanti dihafalkan dan artinya dihafalkan. Ketika nanti kita berjumpa, bertatap muka, atau sudah masuk, sudah kembali normal, satu persatu maju ke depan untuk menghafalkan ayat ini. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah tentang tajwid. Ini ada 8 tajwid yang kita bahas. Bacaannya apa aja ini? Ya ayyuhalladzina. Di sini ada bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Ada mad tabi'i. Ini tandanya ada layar di sini. Ya ayyuha. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat ini ada 2 kalimat, ya dan ayyuha. Yang kedua, amanu atiullaha. Mad jaiz munfasil sama ada mad tabi'i amanu bertemu dengan hamzah di lain kalimat atiu ini hamzahnya, sehingga karena di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Wa atiur rasulah. Sini ada lam asyamsiyah. Apa tandanya? Bila setelah alif lam ada huruf hijaiyah kok di atasnya ada tasdid, maka otomatis dia dibaca asyamsiyah, ya. Wa ulil amri. Ini ada izhar syafawi. Ada mim ketemu ra. Amri, mim sukun bertemu ra. Bacanya jelas izhar syafawi. Apa alasannya? Ada mim sukun bertemu ra. Biasanya disebut dengan mim sukun bertemu selain mim dan ba. Itu adalah izhar syafawi. Fi syai'in, ada mat lain. Kenapa disebut mat lain syai'in? Seharusnya ada mat tabi'i yang harokatnya menyesuaikan dengan huruf mat berikutnya. Karena ini hurufnya ya, harusnya harokat kasrah. Karena ini harokatnya fathah, maka disebut dengan mat lain. In kuntum dibaca ifa hakiki. Kenapa dibaca ifa hakiki? Ada nun sukun bertemu huruf kaf, ada nun sukun bertemu huruf ta. Disebut dengan ifa hakiki, dibacanya dengan samar. Khairu wa ahsanu, ada idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, ya, wawu, mim, nun. Ini ada wawu, maka tanwin bertemu dengan wawu. Dan yang terakhir takwila. Ini la kurang alif. Jadi takwilan, karena ini di akhir kalimat tanwin dibaca panjang sehingga disebut dengan mad badal. Selanjutnya ad mufradat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, atiullah, atiu artinya taatilah Allah. Berarti Allah. Wa atiur rasul, taatilah lagi rasul dan rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri minkum. Siapa ulil amri itu? Pemimpin. Fa in tanaza'tum, maka apabila terjadi berlainan pendapat fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, kembalikanlah ia atau kembalikanlah permasalahan tersebut ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Pada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kita beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu, dan lebih bagus, takwila, akibatnya. Untuk kandungannya, apa kandungannya? Dalil tentang perintah taat kepada Allah dan Rasulnya bagi orang yang beriman. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dalil yang menunjukkan agar kita beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan yang terakhir, orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis lebih baik dan dampaknya juga lebih positif. Untuk perilakunya ini ada 4, bisa dibaca sendiri. Kita kembali biar cepat. Yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompensasi kebaikan. Ayatnya adalah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kamu, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Nanti ayatnya kalian tidak perlu hafalkan, hanya nanti kita mulai dari ayat yang ini. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, dan seterusnya. Yang atas kita tidak akan bahas. Jikalau Allah mau menjadikan kita hanya satu umat saja, dan seterusnya. Kita masuk ke yang kedua, tajwid. Tajwidnya apa saja yang ada di situ? Banyak sekali. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ada mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Ada idgham bila guna, izhar halqi, wa syafawi, dan lain-lainnya. Ya, bisa ditanyakan di buku atau gel, atau kalau kalian pernah sekolah di madrasah pasti sudah bisa. Untuk mufradnya, karena tadi sudah kita bahas, ayat yang kita bahas hanya ini, mulai walau sya'allah. Walau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya Allah akan menjadikan kamu ummatan wahidatan, hanya satu umat saja. Walakil yabluwakum, tetapi Allah hendak menguji kamu fima atakum, terhadap pemberiannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'ah, hanya pada Allah lah kembali kamu semuanya. Fayunabbi'ukum, lalu diberitahukannya kepadamu bima kuntum fihi, apa yang telah kamu di dalamnya takhtalifun, perselisihkan. Kandungannya apa? Kandungan itu dari ayat ini menegaskan Al-Quran kitab samawi terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang membawa kebenaran dan membenarkan isi kitab-kitab samawi sebelumnya. Jadi Al-Quran turun sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kalau kita kemarin, kalau kita sudah mempercayai iman kepada kitab-kitab, kitabnya ada 4, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Urutannya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi Al-Quran yang terakhir. Nanti di bab 2 kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Yang kedua, perintah kepada setiap muslim untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara berdasarkan kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Sama kayak tadi ayat yang pertama tadi, surat An-Nisa, bahwa setiap perkara itu harus ditentukan melalui Al-Quran dan hadis. Kalau ini adalah berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran, bukan berdasarkan hawa nafsu sendiri. Yang ketiga, setiap umat telah diberikan syariat berbeda-beda, mereka wajib mengikuti isinya, termasuk mengikuti Al-Quran yang merupakan kitab terakhir dari Allah. Yang keempat, Allah memberikan syariat kepada manusia umat menguji keteguhan dan kesungguhan dalam mengimplementasikan atau menerapkan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk informasi akan datangnya Rasul. Jadi
semua umat, dari umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad, semua sudah disyariatkan, ada aturan-aturan jelas untuk mengikuti kitab-kitabnya. Nah, disinilah nanti terbagi menjadi beberapa umat, yang mana umat tersebut ada umat yang rajin, ada umat yang tidak rajin, dan lain-lainnya. Di sini nanti akan masuk ke dalam siapa yang terbaik dari umat tersebut. Nah, selanjutnya perintah untuk berkompetensi dalam berbuat kebaikan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Siapapun yang terbanyak berbuat kebaikan dengan berdasarkan keimanan kepada Allah, maka ia akan memberi balasan yang tak terhingga. Jadi umat siapapun itu, agama apapun itu, intinya adalah untuk berbuat baik. Perbanyaklah berbuat baik, berlomba-lombalah berbuat baik. Di semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dari Zabur, Taurat, Injil sampai terakhir Al-Quran, semua tentang perilaku berbuat baik. Andaikan Allah mau, umat ini hanya dijadikan satu tok, yaitu umat Islam. Tetapi karena Allah Maha tahu ada namanya agama selain Islam, Hindu, Buddha, Cina, dan lain-lainnya, Yahudi, dan terakhir Islam. Ini supaya apa? Untuk berkompetensi di dalam berbuat baik atau di dalam melakukan kebaikan. Terakhir, peringatan bahwa manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan jawab semua amal perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi semua perbuatan tadi yang baik akan mendapatkan balasan baik, yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Perilaku yang sesuai dengan anjuran ini adalah perilaku, ini salah menulis, Al-Maidah ayat 48. 1. Meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna. 2. Berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran secara kafah atau sempurna. Kafah itu sempurna. Jika ada masalah, kita putuskan masalah itu berdasarkan Al-Quran, mengikuti aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran, tidak menuruti hawa nafsu, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kembali. Dan yang terakhir, etos kerja. Apa itu etos kerja? Bekerja dengan sebaik mungkin. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui gaib dan nyata. Lalu diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk tajwidnya kita baca dulu. Di sini ada fasyayarallah, ada lam tafhim. Sebelum lafal Allah ada harokat fathah. Amalukum wa rasuluhu, ada izhar syafawi, mim ketemu wawu atau mim ketemu selain mim dan ba. Alimil ghaib, al-qamariyah, ada alif lam, terus lamnya ini sukun, otomatis al-qamariyah. Fayunabbi'ukum bima, ifa syafawi, ada mim ketemu ba, ifa syafawi. Kuntum ta'malun, izhar syafawi, ada mim ketemu dengan ta. Kuntum ta'malun, ada mat arid li sukun, terakhir ta'maluna, mata bi bertemu huruf hidup dan diwakaf di akhir kalimat. Untuk kata-katanya, wakulik malu, dan katakanlah atau kerjakanlah, bekerjalah kamu, wakulik malu, dan katakanlah, bekerjalah kamu, fasyayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu, rasulnya juga akan melihat kamu, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin juga melihat. Wa saturadduna, dan kamu akan dikembalikan ila alimil ghaib, kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Fayunabbi'ukum,